Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Utama. Saya dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Sini untuk video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah jaringan komputer, di mana kita akan praktek Cisco Packet Tracer dengan soal sebagai berikut. Jadi di sini ada 4 soal ya. Yang pertama kita disuruh untuk membuat 4 komputer dengan satu buah switch yang bisa terhubung ya, jadi bisa melakukan ping. Terus yang kedua itu disuruh untuk membuat server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer juga, dan ini juga bisa dipastikan harus bisa mengakses layanan HTTP-nya ya. Untuk yang soal nomor 3 kita disuruh untuk membuat server DNS dan satu server buah HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer, di mana komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Lalu nomor 4 kita disuruh untuk membuat struktur contoh seperti ini, dan ada beberapa tes yang harus dilakukan seperti ping komputer, lalu buka browser, akses ilkom ya. Ini akses DNS-nya seperti itu. Oke, untuk soalnya segini aja, mungkin 4 soal. Lalu kita lanjut ke prakteknya aja. Oke, untuk nomor 1 kita disuruh untuk membuat 4 buah komputer ya di sini. Beda PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Jadi ada 4 buah. Lalu dihubungkan dengan satu buah switch. Nah, ini switchnya. Nah, untuk menghubungkannya kita menggunakan kabel straight ya. Di sini connection, lalu kita pakai straight through untuk menghubungkan setiap komputer ke switchnya ini. Nah, oke. Sudah terhubung. Lalu kita akan melakukan sebuah IP konfigurasi ya untuk masing-masing komputer. Di sini akan kita pilih statik aja untuk IP konfigurasinya. Lalu kita isikan misalkan 192.168.1.2. Untuk subnet masknya kita biarkan saja default seperti ini. Oke, setelah itu kita untuk komputer yang kedua, kita isi dengan satu kelas IP address yang sama, cuman berbeda dengan yang membedakan itu hanya angka belakangnya aja ya. 192.168.1.3. Kenapa harus berbeda? Karena IP address gak bisa sama. Jadi misalkan kita taruh IP address yang sama, itu tidak bisa. Untuk komputer yang ketiga, dilakukan hal yang sama ya. Keempat. Oke. Lalu yang terakhir untuk komputer yang keempat, 92.168.1.5. Nah, jika sudah, coba kita lakukan ping ya terhadap masing-masing komputer atau masing-masing address. Kita ping ke komputer yang kedua, 1.3. Oke, ini bisa, dan ini berhasil melakukan ping ya. Lalu untuk komputer yang ketiga, ping 192.168.1.4. Ini juga bisa ya. Lalu untuk komputer yang keempat, 168.1.5. Ini juga bisa. Nah, kita sudah melakukan untuk ping ya, untuk masing-masing komputer, dan itu semua terkoneksi. Jika kita lakukan ping yang sama untuk komputer lain, itu juga sudah dipastikan bisa ya, karena kita ngeping untuk komputer untuk komputer 1 itu sudah bisa. Lalu misalkan kita ngeping dari komputer 2 ke komputer 1, itu juga sudah pasti bisa. Itu juga berlaku untuk sebaliknya ya. Oke, untuk nomor 1 kita sudah selesai ya, begini. Lalu kita akan lanjut ke nomor 2. Oke, untuk nomor 2 kita akan membuat sebuah server HTTP ya. Jadi sini kan saya tambahkan server di sini. Kita ganti dulu namanya menjadi server HTTP. Oke. Nah, selanjutnya kita akan koneksikan juga menggunakan kabel straight ke switch sini ya. Oke. Jika sudah, kita pencet servernya. Lalu kita pilih desktop dan kita IP konfigurasi lagi.
Untuk IP servernya kita gunakan yang belum terpakai dari satu kelas IP yang sama ya. Misalkan 192.168.1.1. Nah, satu ini kan belum terpakai ya oleh komputer manapun. Jadi kita menggunakan satu. Lalu selanjutnya kan kita setting services-nya. Di sini akan ada HTTP. Nah, di sini harus kita klikkan on. Kalau sudah on, kita coba tes untuk ping ke servernya dari masing-masing komputer. Misalkan saya mau ngeping IP address dari si komputer satu ya. Misalkan ping 192.168.1.1. Oke, ini sudah bisa. Artinya, jika sudah bisa begini, seharusnya kita juga bisa melakukan web browser dengan mengetikkan IP address dari server HTTP-nya ya. 92.168.1.1. Nah, di sini sudah bisa untuk komputer yang pertama. Lalu untuk komputer yang kedua, kita lakukan hal yang sama. Ini juga sudah bisa. Ini sudah bisa ya. Oke, komputer yang ketiga kita lakukan untuk akses server HTTP-nya 192.168.1.1. Ini bisa. Dan komputer yang terakhir kita lakukan juga untuk mengakses server HTTP-nya melalui web browser. Dan ini bisa ya. Karena ya kita sudah mengkoneksikan ke satu switch yang sama dengan IP address yang memiliki IP address yang sama ya kelasnya. Untuk nomor 2 kita sudah selesai ya untuk membuat sebuah server HTTP dan masing-masing komputer bisa akses server HTTP itu ya. Oke, untuk nomor 2 kita sudah selesai ya. Sampai sini dia jadi semua komputer ini sudah bisa mengakses server HTTP-nya ya melalui web browser. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3 itu kan kita disuruh untuk membuat satu server lagi, di mana server itu adalah bernama server DNS. Oke, di sini akan saya ganti namanya server DNS. Kita juga koneksikan dengan kabel straight ya, sini. Oke, oke. Di sini kita klik server DNS-nya, lalu kita ke desktop. Nah, di sini akan saya buat sebuah IP address untuk si servernya ya, server DNS-nya ya. Jadi kita gunakan IP address server DNS-nya yang belum terpakai. 192.168.1.6. Nah, ini kan belum terpakai ya. Oke, subnet masknya juga masih sama. Lalu untuk services-nya. Nah, di sini di DNS ini kita nyalakan on. Lalu di sini ada name itu di mana adalah nama DNS-nya ya atau nama webnya yang akan kita pakai gitu. Misalkan di sini saya akan menggunakan homepage homepage.com misalkan. Nah, di sini ada kolom address. Address ini yang akan kita arahkan ke server HTTP-nya, di mana IP server HTTP saya tadi itu 192.168.1.1. Ketika sudah, kita akan pencet add. Nah, di sini sudah ada homepage ya. Nah, ketika kita lakukan langkah selanjutnya, ketika kita ingin melakukan akses ke DNS-nya, kita harus ke IP configuration dulu untuk masing-masing komputernya. Nah, di sini kan ada DNS server ya. IP DNS server. Nah, di sini kita isikan dengan IP DNS server kita. 192.168.1.6. Nah, ketika kita sudah isi seperti ini, selanjutnya kita ke web browser dan kita coba akses melalui DNS-nya, itu seharusnya sudah bisa. Jadi, tadi nama DNS-nya adalah homepage.com. Oke, bisa ya, muncul ya. Yang muncul ini server HTTP-nya. Kenapa? Karena tadi di server DNS-nya itu kita ngarahinnya ke IP address HTTP-nya. Ya, jadi itulah kenapa kita bisa akses DNS-nya.
Kalau misalkan kita belum config IP DNS servernya nih di komputernya, terus kita langsung coba aja akses DNS-nya melalui web browser, itu nggak bakal bisa ya. Ini sebagai contoh aja, sini saya komputer PC yang kedua ini, dia belum saya setting untuk DNS servernya, IP DNS-nya ya. Jadi pas kita coba search homepage.com di web browser, itu nggak ada. Ya, itu tidak akan muncul. Tapi ketika saya misalkan sudah melakukan config di sini dengan mengisikan DNS-nya, ya, misalkan kita isi 192.168.1.6. Ini adalah IP DNS-nya. Nah, coba kita search lagi dengan nama DNS-nya ya, homepage.com. Nah, sini sudah muncul. Ya, sini sudah muncul. Jadi, setelah kita setting server DNS-nya, kita juga harus setting di DNS server untuk setiap klien atau komputernya ya, untuk bisa mengakses DNS-nya. Nah, di sini untuk komputer yang ketiga saya setting DNS-nya, lalu saya coba untuk mengakses DNS-nya melalui web browser. Ini bisa. Lalu untuk komputer terakhir saya setting juga DNS-nya. Oke. Lalu untuk web browsernya kita coba akses ya, homepage.com. Nah, ini sudah bisa ya. Jadi setiap komputer di sini sudah bisa mengakses server HTTP melalui DNS-nya ya. Jadi kita bisa ngeklik atau kita bisa akses HTTP melalui DNS dari server DNS ini. Oke. Jadi untuk nomor 3 itu juga udah selesai, kita lanjut untuk ke nomor 4. Oke, jadi di sini untuk soal nomor 4 ya, saya sudah membuat ulang bentuk atau bentuk jaringannya ya dari soal nomor 4. Jadi di sini misalkan ada PC 1, kita tulis saja. Lalu di sini ada PC yang kedua, komputer 2, oke. Lalu di sini ada server HTTP yang bernama ilkom.com. Oke, di sini untuk server DNS-nya ya. DNS server. Oke, lalu di sini juga ada untuk server HTTP yang kedua, namanya pendilkom. Ya, sesuai dengan soal ini ya. Nah, untuk langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan konfigurasi untuk PC-nya dulu dahulu ya, atau komputernya dulu. Kita buat konfigurasi misalkan untuk IP address in yang PC 1 ya, 192.168.1.10. Subnet masknya kita defaultkan saja. Nah, untuk yang PC kedua, kita akan buat juga IP config-nya itu. Misalkan kalau yang kedua itu ini 10.0.0.1. Subnet masknya kita defaultkan aja. Lalu untuk server HTTP-nya, yang ilkom ini, kita juga harus config menggunakan IP address ini, misalkan 192.168.1.20. Subnet masknya kita biarkan, lalu untuk servicesnya kita jangan lupa on kan. Oke. Lalu untuk yang server HTTP yang kedua, kita juga harus config ya. IP address-nya 10.0.0.2. Subnet masknya kita biarkan, lalu servicesnya juga jangan lupa di on kan. Nah, untuk routernya atau routingnya ya, di sini kan kita menggunakan dua root ya, atau dua PC, untuk dua IP address yang berbeda. Jadi ketika ada dua IP address yang berbeda, kita harus root terlebih dahulu, melakukan routing ya, dimana nanti kita bisa, intinya nanti di akhir dalam routing ini tujuannya kita bisa ngeping dari PC 1 ke PC 2 gitu. Caranya adalah kita ke config sini, router, di router ya, lalu kita pilih flash ethernet 0/0 ini yang terhubung ke sini ya. Kita on kan. Lalu untuk IP address gateway-nya kita buat seperti ini. 92.168.1.50.
Nah, ini untuk yang berada di atas. Untuk yang di bawah, kita on-kan juga, jangan lupa. Ini kita isi sebagai 10.0.0.5. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah hijau semua ya, lalu kita coba tes untuk ngeping dari PC kedua ke PC 1. Nah, caranya kita ping aja 192.168.1.10. Apakah bisa? Oke, request timeout. Berarti ada yang salah dengan routingnya. Oke, coba kita cek lagi di sini. Sepertinya ini terbalik ya. Oke, kalau untuk yang mengarah ke sana, ini kan berarti dari sini ke arah sana ya. Berarti gateway-nya mungkin dari sisi sini ya. Oh, atau mungkin ini ya, default gateway-nya belum kita setting. Default gateway-nya mungkin akan kita setting menjadi 192.168.1.50. Oke. Lalu untuk yang di PC yang satu itu juga harus disetting gateway-nya 10.0.0.5. Oke. Nah, coba kita melakukan ping ya. Seharusnya ini sudah bisa ya, seharusnya. Belum bisa? Sepertinya belum bisa ya. Mungkin ada yang salah lagi untuk bagian. Oh, bisa. Oke, ini bisa. Kirain saya tidak bisa ya. Dan ini bisa ternyata. Oke, ketika kita sudah bisa ngeping ke PC yang pertama, oke, untuk lebih detailnya kita coba lagi ya. Apakah benar-benar bisa? Oke, bisa. Untuk yang ini ngeping dari PC 2 ke PC 1 itu bisa. Lalu kita coba dari PC 1 ke PC 2 ya. Kita ping IP address PC 2, ping 10.0.0.1. Dan ini juga bisa, berarti ini sudah terhubung ya antara PC 1 dan PC yang keduanya. Oke, lalu selanjutnya kita akan coba untuk DNS servernya. Nah, di sini kan kita tadi belum setting ya untuk DNS servernya. 192.168.1.30. Misalkan seperti itu aja. Oke. Lalu untuk default gateway-nya, oke, kita kosongkan dulu ya mungkin. Nah, di sini DNS kita add sesuai dengan nama HTTP servernya. Untuk yang pertama itu ilkom.com. Lalu addressnya ada 192.168.1.20. Kita add aja. Lalu untuk yang kedua, pendilkom ini menggunakan address 10.0.0.2. Kita add. Oke. Sudah kita add. Sepertinya oke. Sudah kita add. Kita ke PC yang pertama. Nah, di sini kita isi DNS servernya dengan IP address server DNS-nya 192.168.1.30. Oke, begitu juga dengan PC yang kedua. PC yang kedua, ini juga kita isikan 192.168.1.1.30. Oke, ini adalah IP address dari server DNS-nya. Seperti itu. Lalu untuk DNS servernya, sepertinya kita akan mengisi gateway-nya ya. Gateway dari IP address PC 2 dan mengarah ke DNS servernya ya. DNS server atau DNS server HTTP-nya. Sorry, dari arah sini ke sini. Untuk kita kan nanti akan ngetes ya. PC 2 ini bisa buka ilkom.com ini melalui DNS server ini. Jadi, default gateway-nya kita harus isi. Dimana default gateway-nya yang ada di router ini tadi. Kita bisa cek lagi. Untuk Ethernet 01 yang dari arah sini ya. Kita menggunakan gateway 10.0.0.5. Jadi di sini akan kita isikan juga gateway-nya seperti 10.0.0.5. Oke, seperti ini ya. Jika sudah, yang ini juga sepertinya harus kita setting untuk default gateway-nya 10.0.0.5. Oke. Yang ini untuk yang pendilkom.com juga kita setting default gateway-nya ya. Gateway yang mengarah dari PC 1 yaitu 192.168.1.50 tadi. Oke. Seharusnya dengan seperti ini kita bisa ngeping dari PC kedua ke server HTTP
yang ilkom.com. Apakah bisa? Oke, ini bisa ya. Memang agak lama untuk pertamanya, mungkin request timeout ya, cuman ini bisa kita ping. Oke, lalu untuk yang PC1, apakah kita bisa ngeping ke server Pendilkom ini? Kita ping IP address-nya 10.0.0.2. Apakah dia bisa? Oke, dia bisa ya. Memang awalnya agak request timeout gitu ya, cuman dia bisa akhirnya ping. Harusnya kalau kita akses melalui web browser atau DNS-nya ini juga seharusnya sudah bisa ya. Mari kita coba untuk akses pendilkom.com-nya ini. Oke, agak lama. Oke. Pendilkom.com. Oke, ini bisa ya. DNS-nya sudah bisa. Jadi PC1 mengakses pendilkom itu bisa. Jadi melalui DNS bisa, melalui IP address-nya juga bisa. 10.0.0.2. Ini juga bisa keluar ya. Untuk yang tes kedua yaitu ya PC2 ini kita akan akses si ilkom.com ini ya melalui DNS servernya. Seharusnya ketika kita sudah ping IP dari http://ilkom.com ini, seharusnya kita juga bisa menggunakan DNS-nya ya. Kita ketik di sini ilkom.com. Apa bisa? Oh, sepertinya ini ada yang salah ya berarti ya. Oke, bisa. Emang agak lama memang. Oke, ini bisa ya. Ini muncul. Ternyata emang butuh kita time skip dulu di sini. Time skip ini buat gunanya mempercepat atau mengskip beberapa menit ke depan ya. Ini ngeskipnya 1 menit. Ya, ngeskipnya 30 detikan ya. Jadi misalkan ada proses yang lama, kita bisa klik ini terus sampai dia berhasil ya atau selesai. Oke, di sini kita bisa ya. Jadi PC2 di sini sudah bisa akses ilkom.com. Lalu untuk PC yang satu tadi juga udah bisa ya. Ini kita akses si DNS servernya Pendilkom ya. Kita coba lagi untuk yang PC pertama. Nah ini pendilkom.com. Oke, bisa ya. Jadi PC1 dan PC2 ini bisa kita lihat. Yang PC1 itu kita akses Pendilkom bisa. Yang PC2 kita akses ke si ilkom ini. Ilkom.com ini bisa. Oke. Seperti ini ya. Oke, untuk soal nomor 4 juga sudah selesai. Jadi kita sudah, yang pertama kita ngetes PC1, PC2 di ping itu sama-sama connect ya. Tadi kita ping di sini. Ups, sorry, ini PC2. PC2 kita ping IP address-nya dari PC1 yaitu 192.198.1.10. Ini bisa. Lalu untuk yang PC1, ini PC1 kita ping ke address PC2 10.0.0.1. Ini juga bisa. Oke, jadi tes yang pertama dan tes yang kedua itu bisa, lalu yang tes ketiga dan tes keempat itu yang tadi ya. PC1 akses Pendilkom itu bisa, PC2 akses Wilkom itu juga bisa. Seperti itu. Oke, jadi untuk videonya mungkin sampai sini aja ya. Jadi apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya atau ada hal yang terlewat atau ada yang bisa dikoreksi, jadi mohon untuk dikoreksi untuk Bapak Ibu tutor ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.